Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Prima Ervantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda saat ini di Tajam Dialog. Telah hadir di studio Jember 1 TV saat ini Bapak Sapta Nugraha, beliau adalah Kepala Cabang Rambi Puji Mangli. Kita sapa beliau terlebih dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Mbak Prima. Alhamdulillah, baik ya Alhamdulillah Bapak. Ya. Pemirsa, merebaknya virus COVID-19 tentunya berdampak kepada semua lini. Lantas bagaimana dampak yang terjadi di PDAM Kabupaten Jember? Kita akan mengulas lebih dalam lagi bersama Bapak Sapta Nugraha. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ini, Anda dapat mengaksesnya di website kami di www.jember1tv.co.id. Ya, kita berbincang-bincang santai aja ya Bapak ya, biar tidak terlalu tegang ini. Kayaknya kan sama Mbak Prima harus santai. Harus santai. Takut tegang saya soalnya. Ini. Ini belum sudah dibuat lemes gini ya. Karena masyarakat sejauh ini dengan adanya virus corona ini banyak yang panik Bapak. Iya, tapi himbauannya juga tetap waspada tapi nggak usah terlalu panik gitu aja, Mbak. Ya. Sejauh ini bagaimana atmosfer yang ada di PDAM Pak? Ya, kalau kita berfokus tentang PDAM sehubungan dengan corona, pihak manajemen PDAM sudah mengkondisikan, artinya kita juga membantu program pemerintah dalam hal untuk physical distancing. Bagaimana sih karyawan, manajemen dengan pelanggan itu juga seperti kita ketahui baik di kota ataupun di cabang, apalagi di kota ya, pihak manajemen dalam hal ini kami hadir juga mewakili Pak Dirut, Pak Adi. Kalau di kota sih saya kira pakai satu pintu, itu satu. Kedua, sistemnya juga sama sih secara kebersamaan, tapi kita lebih fokus kepada, karena di PDAM itu adalah ada beberapa karyawan, ada pelanggan orang luar yang masuk, tetapi secara itu sudah disediakan di situ bagaimana sih masuk ke kantor. Di situ ada hand sanitizer, cuci, terus ada tes suhu. Setelah itu kita ada bilik, di situ ada bilik 2 yang digunakan. Di situ ada sistem ozon dan untuk sistem hand sanitizer sendiri secara otomatis. Setelah itu baru mereka masuk ke loket ataupun ke mana-mana yang sehingga akses masuk ke dalam sudah terfilter di depan, Mbak. Sudah dipastikan aman ya Bapak? Ya, kita harapnya begitu karena kita sudah sediakan secara SOP kesehatan. Bagaimana sih pelanggan ataupun orang luar baik karyawan itu kan memang kebetulan di PDAM sudah dengan adanya ini kita menggunakan sistem satu pintu. Yang belakang-belakang kita tutup semua, jadi karyawan baik pulang masuk ataupun pelanggan tamu atau apa sudah harus melewati bilik itu, nggak bisa tanpa melalui bilik, nggak bisa. Artinya di situ ada penjaga, ada satpam yang sudah mengkondisikan SOP itu untuk tugas seperti itu kepada customer ataupun kepada karyawan. Baik, kemudian kalau untuk karyawannya sendiri Pak, sejauh ini adakah kepanikan mungkin Pak? Secara umum memang iya Mbak, artinya apalagi sekarang ya zaman udah canggih seperti ini, bagaimana sih informasi melalui Android atau sosial media yang memang itu, tapi harapan daripada direksi bagaimana sih tetap kita waspada, kalau panik enggak. Artinya itu pun di samping yang dilakukan tadi saya sampaikan adalah Mbak Prima, melalui acara ini kita juga sangat berterima kasih kepada Jember 1 TV. Di sana juga dibentuk titik-titik kumpul yang terpencar. Katakanlah bagian teknik ya, bagian teknik memang orangnya banyak. Katakanlah ada 20 atau 25. Tapi manajemen dalam hal ini di bawah kendali Pak Adi, itu ada titik-titik kumpul yang dipecah gitu loh. Katakanlah di dalam kota hanya 5 sampai 6. Di titik lain itu ada, sehingga memang salah satu juga menjaga jarak. Karena memang hubungan seperti itu. Dan Pak Adi juga mengkondisikan di sana itu separuh yang bekerja, artinya gantian. Tetapi dengan adanya manajemen IT sudah seperti ini, kita menggunakan Vicon ya. Jadi kerja walaupun kita seperti beberapa hari nggak masuk nggak apa-apa, asalkan kita sudah siap dengan HP, siap apa, karena video conference Pak Adi tiap hari berjalan untuk mengkondisikan bagaimana sih pihak manajemen bekerja sama dengan kepala cabang, kepala bagian, tetap smooth, artinya jalan. Tapi artinya penggunaan jarak, jaga jarak itu tetap digunakan. Itu juga salah satu SOP yang dikeluarkan oleh Pak Adi. Berarti sejauh ini juga menerapkan sistem work from home ya Pak? Iya, mulai pertama Pak manajemen dalam hal ini juga dibantu oleh teman-teman, karena program apapun jalan, tapi tanpa bantuan mitra-mitra saya kira kurang maksimal Mbak Prima. Hasilnya dengan begini teman-teman juga care, apalagi yang teknik. Teknik juga tetap bekerja seperti itu, tapi itu pun menunggu SPK. Kalau tidak ada SPK, harapannya manajemen itu tidak usah terlalu masuk di kantor.
Tapi pekerjaan dengan begitu tetap menjadi yang nomor satu. Artinya tidak ada keterlambatan dalam hal ini untuk mengerjakan. Mana sih ada kebocoran atau apa enggak? Tapi justru mengurangi titik-titik kumpul itu aja. Ya. Seperti yang kita tahu pemirsa bahwasanya Bapak Sapta Nugraha di sini juga mewakili dari Direktur Utama PDAM Jember ya Pak. Nah ini selama kepemimpinan Bapak Adi, bagaimana sih Pak? Oh iya, menarik ini. Karena kenapa harus menarik? Pada tahun 2017 ya. Pada tahun 2017 lewat properti dan lain-lain, akhirnya Pak Adi Setiawan selaku direktur yang sekarang itu diangkat dan dilantik tanggal 1 Februari tahun 2017, Mbak Prima. Nah, di dalam 3-4 bulan setelah itu dilantik, saya kira kita juga kerjasama dengan Jember 1 TV dalam hal ini untuk seperti acara seperti ini juga, saya ingat. Dan di situ Pak Adi mengendalikan bagaimana program ke depan adalah yang diangkat tagline-nya adalah siji omah siji pam. Nah, itu yang terus terang sangat menarik. Artinya bagaimana pengembangan itu pun akhirnya tahun 17 ada beberapa prestasi yang diraih, 18, 19 itu juga ada beberapa prestasi. Tapi semua prestasi bergerak daripada bagaimana sih masyarakat di Jember dengan 31 kecamatan yang masih sebelum Pak Adi itu sekitar 11 Mbak, kecamatan yang tercover oleh PDAM. Sampai tahun 20 ini sudah ada tambahan 5 cabang. Artinya memang itu salah satu kenapa harus berkembang seperti itu. Artinya air bersih sendiri tidak harus dinikmati oleh masyarakat kota. Itu sudah harus ditinggalkan. Pola hidup, pola yang masyarakat di sana di kecamatan itu sudah sangat berubah. Artinya tapi pelan-pelan memang mengkondisikan ini sampai tahun 20 ini berhasil Pak Adi itu menambah IKK baru istilahnya ibu kota kecamatan yang di cover oleh PDAM bertambah 5 seperti Ajung Panti itu akan tahun 20 ini akan terrealisasi. Itu salah satunya program Siji Omah Siji Pam. Juga dalam hal ini adalah untuk menentukan juga bagaimana sih cakupan layanan itu prosentasenya semakin naik Mbak. Karena terus terang PDAM yang berkembang seperti sana ini masih terus terang kita belum maksimal ya untuk melayani jumlah penduduk yang sekitar 2,7, 31 kecamatan. Ada arah ke sana tapi memang perlu program di PDAM Jember memprogramkan tiap 1 tahun itu ada 2 IKK baru. Sehingga Pak Adi sampai mulai tahun 17 sampai tahun 20 ini sudah ada tambahan 5 ibu kota kecamatan baru IKK istilahnya. Berarti dalam pelaksanaannya dalam program Siji Omah Siji Pam untuk pemerataannya sejauh ini sudah berjalan ya Pak? Ada tambahan 5 kecamatan. Artinya gini, pada saat kalau kita berbicara dengan data tahun 17 pada saat Pak Adi itu diangkat jumlah pelanggan kita masih 33.000 sekian. Per 19 ini ada sudah tambahan sekitar 40. Perkembangannya adalah sekitar 7.000 dengan waktu 3 tahun. Itu sangat artinya bukan sesuatu yang gampang Mbak. Dan itu juga Pak Adi dalam hal ini kerjasama dengan pihak APBD, APBN itu mengembangkan MBR secara gratis. Apa sih MBR? Jadi yang tahun 17, 18, 19 sudah ada sekitar 4.000 yang terpasang secara gratis. Nah ini juga merupakan membantu juga program Pemda dalam hal ini untuk bagaimana sih 22 program dari Ibu Bupati kita ada di dalam nomor yang keberapa saya lupa, tapi di situ ada program kesehatan. Nah, kesehatan sendiri tetap harus murni ditanggung istilahnya dikondisikan harus menggunakan air bersih. Ini juga salah satu tantangan. Tapi di bawah kendali Pak Adi teman-teman yang kemarin mungkin kalau saya ibaratkan Mbak Prima ya, kemarin untuk melakukannya agak pelan-pelan gitu ya. Di era 17 sama Pak Adi diajak lari. Untungnya masih sekarang teman-teman masih kuat berlari. Speednya juga lebih cepat ya Pak, karena memang atasnya udah ngajak lari, udah zaman seperti itu. Dan teman-teman alhamdulillah seperti kasus Jompo kemarin, itu salah satu pekerjaan kita yang ekstra berat Mbak, karena dengan ada Jompo sedikit menyimpang, itu ada 3.000-4.000 pelanggan yang terganggu, artinya membutuhkan waktu dan alhamdulillah teman-teman teknik dibantu oleh yang lain-lain itu sudah tercover dan sekarang berjalan normal untuk itu. Penanganannya waktu itu seperti apa Pak? Penanganannya secara teknik adalah bagaimana itu ditutup, terus kita ganti jalur Mbak Prima. Jadi pipa yang kemarin yang ada tertanam di program istilahnya dengan bencana yang Jompo kemarin, pipa yang lama udah ditinggal gitu aja, terus kita ganti jalur baru, artinya membuat jalur baru. Iya, mengalihkan jalur dengan pipa-pipa baru. Karena kenapa sih harus 7 hari, 10 hari pipa yang diganti besar Mbak? Artinya membutuhkan waktu yang ekstra dan untuk percepatan biar di samping pada saat 10 hari setengah bulan itu terganggu, tapi PDAM tetap care artinya kepada pelayanan dengan menggunakan
air bersih via tangki. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita pada saat 4.000 pelanggan itu tidak bisa menggunakan air, toh artinya kita membantu masyarakat yang sekitarnya dengan dropping air secara gratis lewat air tangki. Berarti pada waktu itu peristiwa ambruknya Ruko Jompo juga memberikan distribusi air bersih kepada para warga yang terdampak dari ruko ambruknya Jompo tersebut ya Pak? Iya, itu salah satu bentuk tanggung jawab kita. Kenapa harus seperti itu? Karena selama ini kan 3.000 dia juga memberikan suplai kita kepada itu, jadi pelanggan-pelanggan seperti itu. Artinya pada saat itu putus secara bencana, memang bencana adalah force majeure, artinya kondisi yang dicepatkan adalah menggunakan air via tangki yang secara gratis. Itu salah satu bentuknya. Bapak, kita kembali lagi berbicara mengenai program PDAM Siji Oma Siji Pam. Nah, kendala yang terjadi pada waktu itu hingga saat ini apa Pak? Secara kendala yang jelas sebetulnya nggak terlalu berdampak. Cuman yang masalah adalah masalah edukasi kepada masyarakat, Mbak. Ya, bagaimana sih hidup menggunakan pola air bersih? Itu juga nggak gampang. Tetapi dengan perkembangan dari tahun ke tahun, terus beberapa masyarakat yang di cabang dibuka, sekarang sudah tergeser. Artinya ada, kalau dulu istilahnya sudahlah menggunakan air sumur aja bisa kok. Nah, itu juga salah satu jawab PDAM dalam hal untuk mengedukasi bagaimana sih menggunakan air bersih. Air bersih adalah memang yang di cover oleh PDAM, itu salah satu Mbak. Tapi sekarang dari tahun ke tahun, justru dari edukasi itulah program Siji Oma Siji Pam dengan 3 tahun yang berjalan ini Pak Adi sudah bisa menambah 7.000 8.000 pelanggan. Saya kira suatu prestasi yang sangat bagus. Dengan begitu artinya istilahnya cakupan layanan menjadi naik, sehingga tahun 17 kita juga menjadi peringkat ke-5 Jatim, ke-12 secara nasional. Terus yang tahun kemarin juga mendapatkan peringkat 1 dari pelanggan 10.000 sampai 50.000. Itu nyata di dalam sekira 4 bulan yang lalu sebelum ini. Kita juga dengan Bu Gubernur Jatim pada saat itu penghargaannya, itu salah satu bentuk bahwa program Pak Adi Siji Oma juga di spot oleh teman-teman yang itu memang ya hasilnya seperti itu. Berarti dengan adanya prestasi yang diraih oleh PDAM juga berdampak kepada menambahnya pelanggan seperti itu ya Pak? Iya. Otomatis seperti itu Mbak Prima. Ya, kemudian sosialisasi sejauh ini yang telah dilakukan yang sifatnya edukasi kepada masyarakat bagaimana Pak? Ya, edukasi masyarakat adalah seperti sekarang yang sering kita lakukan adalah istilahnya kita juga pada saat pengembangan, penambahan pelanggan di perumahan atau di kampung-kampung yang kita lakukan adalah sosialisasi. Kita menggunakan sarana-sarana seperti di ibu-ibu itu kan ada perkumpulan dhamma ini, pertemuan RT RW ini, kita masuk di situ. Nah, salah satu edukasi, tapi juga tidak serta-merta langsung, artinya banyak yang itu salah satu tantangan juga bagi mereka yang ada di bagian pemasaran Mbak Prima. Jadi sosialisasi sana lewat brosur, lewat kita media, itu yang kita lakukan, juga lewat Jember 1 TV kita juga sering menggunakan program. Kita juga pernah ada kongres, kita juga kerjasama dengan Jember 1 TV yang memang sudah di Jember sudah mendapat nama, artinya itu juga salah satu media membantu PDAM dalam rangka Siji Oma Siji Pam, dalam rangka peningkatan daripada cakupan layanan. Itu salah satu bentuk. Dengan zaman sekarang, dengan sudah medsos seperti ini, kalau kita tidak menggandeng media TV atau radio atau apapun, saya kira pergerakannya menjadi lambat Mbak. Jika lewat acara yang sore ini atau gimana, itu memang sangat menarik untuk mendukung program pemerintah untuk air bersih, juga mendukung program pemerintah dalam hal janji Bupati 22, salah satunya tentang kesehatan, salah satunya juga harus wajib menggunakan air bersih versi dari PDAM. Berarti hingga saat ini sosialisasi yang sifatnya edukasi juga masih tetap diberikan kepada masyarakat. Namun bagaimana halnya dengan kondisi yang ada seperti saat ini Bapak, dengan adanya virus COVID-19? Kita jawab setelah pariwara berikut. Terima kasih. Pemirsa menarik ini Mbak Ali. Pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.